Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena mendapatkan penghargaan sebagai bupati dan wakil bupati yang inspiratif, memberikan inspirasi pengentasan buta huruf Al-Quran dan penyemangat untuk tahfiz Quran dan tahsin Al-Quran. Allahu Akbar. Tidak diragukan lagi, sudah ada buktinya. Anak-anak hafal Quran 3 juz, 5 juz. Adapun emak ayahnya 2 juz, juz melon sama juz semangka. Bapak ibunya nggak apa-apa. Yang paling penting kita lanjutkan ini adalah anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak ini yang masa hidupnya lebih panjang, lebih lama. Betul? Adapun bapak ibunya tak lama lagi meninggal dunia. Janganlah begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kementerian, Kepala Kantor, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang tugas keliling Indonesia dari Papua sampai ke Sumatera, maka saya yakin dan percaya ketika tugas di Musirawas Utara, maka cerita dari Muratara ini akan dibawa ke rumah, dibawa ke tempat lain. Cerita yang baik-baik ini akan menjadi sumber inspirasi dan semangat insyaallah. Amin. Kabarnya Pak Ustadz Somad katanya mau ceramah ke Musirawas Utara Muratara. Betul? Hati-hati Ustadz Somad, itu Texas itu Ustadz Somad. Yakin Ustadz Somad selamat di sana? Insyaallah, karena saya dikawal 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga BKMT. Ini ibu-ibu BKMT, Masya Allah, tabarakallah. Sengaja disebut di awal, takut lupa. Alhamdulillah, buktinya selamat saya sampai ke atas pentas. Katanya khawatir Ustadz tak bisa sampai dari bawah sampai ke atas. Buktinya bisa lancar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Musirawas Utara, anak-anaknya baca Quran, ibu-ibunya hobi mengaji dan sholawat, turunlah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad berceramah menggelegar sampai copot tiang-tiang. Menggelegar, mari kita selamatkan anak-anak kita baca Quran. Anak-anaknya buta guru. Dipanggillah pejabat-pejabat, diliput oleh TV, pemencetan tombol, maghrib mengaji. Besok tak ada anak-anak mengaji. Kenapa? Maghribnya aja yang mengaji. Tapi tidak demikian. Di sini tidak dipencetkan tombol, tapi langsung mesti ada laporan. Kepala sekolah merekam video live. Ini kami sebelum mulai pelajaran membaca Al-Quran. Pergi ke sekolah-sekolah. Tidak boleh dimulai pelajaran sebelum dibacakan Al-Quran. Kalau Quran dibacakan di rumah, rumah jadi berkah. Al-Quran dibacakan di kantor, kantor jadi berkah. Al-Quran dibacakan di sekolah, anak-anak berkah, gurunya berkah, pelajaran masuk. Itulah yang menyebabkan Muratara, Musirawas Utara ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Ibu senang anaknya baca Quran? Bapak senang anak bapak di sekolah baca Quran? Bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian bingung apa yang mau kalian lakukan untuk agama ini, tak usah pusing, tak usah sakit kepala, tak usah bingung. Datang saja ke Musirawas Utara, studi banding. Setuju Bapak Ibu? Banyak pejabat-pejabat kita bingung apa yang mau dilakukan, mau buat apa. Tak usah bingung, wajibkan saja anak-anak sebelum mulai pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris,
baca Quran dulu. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kelas turun rahmat Allah, di sekolah turun rahmat Allah, di kantor turun rahmat Allah. Kita jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran, sebagaimana doa kita selalu, Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua anak-anak di Muratara soleh-soleh insyaallah. Di kelas baca Quran, di kantor baca Quran, anak-anak mendengar pengajian, ibunya membawa anak. Itu anak-anak di bawah. Anak-anak di bawah. Itu ada. Saking mau cepatnya berangkat, tak sempat pakai baju di bawah. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pisau silet. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, di Muratara lah ada anak-anak pakai singlet. Anak soleh insyaallah, amin. Hilang dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, semua anak-anak yang hadir maupun yang tak hadir, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Mereka yang akan melanjutkan Muratara ini ke depan. Mereka yang akan jadi bupati, mereka yang akan jadi camat, mereka yang akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan Quran dari sekarang, insya Allah Muratara akan tetap berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau ada orang tuanya, ini Pak Ustadz, kakeknya ini nakal kok, nggak apa-apa, malaikat maut udah dekat. Ini neneknya nih Pak Ustadz nakal Pak Ustadz, sebentar lagi mati. Tapi anak-anak yang hijau-hijau, tunas-tunas yang baik, ini mesti kita jaga. Lama juga saya merenung memikirkan, kenapalah anak Musirawas Utara bisa baca Quran sebelum mulai pelajaran? Kenapa mereka bisa peduli? Kenapa ada anak-anak yatim? Ustadz Somad ceramah, siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang mengejek agama. Bukan. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Mereka kafir karena mengejek agama. Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah pendusta agama, orang yang tak peduli kepada anak yatim. Maknya meninggal, ayahnya meninggal, anak yatim. Saya anak yatim, ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Walam yablugh al-hulm, belum akil baligh. Ini sudah akil baligh, tak yatim lagi. Maka mereka tetap dibagi zakat, dibagi sedekah. Kalau dia masuk fakir miskin, ini anak-anak yatim disantuni mau bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban, santunan anak yatim penuh sampai bingung anak yatim jadwal undangan pagi, undangan siang, undangan malam. Habis Ramadan makan apa? Memangnya perut anak yatim laparnya bulan Sya'ban saja? Tapi di Muratara, di setiap desa, di setiap kampung sudah menjadi kebiasaan lazim setiap 3 bulan sekali. Bahkan ada satu desa
santunan anak yatimnya 50 juta dibagi dalam 3 bulan, 2 bulan sekali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan desa-desa lain yang mendengar ceramah Ustaz Somad, walaupun Ustaz Abdul Somad tausiahnya di Muratara, di kantor Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tapi insya Allah rekaman ceramah ini ditonton dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Amin. Saudara saya yang ada di Papua, saudara saya yang ada di Makassar, saudara saya yang ada di Banjarmasin, saudara saya yang ada di Sumatera, saudara saya yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, di Singapura, walaupun saya tak masuk, ceramahnya tetap masuk. Maka kalian mesti tahu kabar gembira ini. Anak yatim dapat santunan di setiap desa. Kalau sampai ada anak yatim diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah, anak yatim tak boleh masuk sekolah karena tidak mampu bayar, kita menjadi pendusta agama. Tapi di Musirawas Utara, program santunan anak yatim berjalan dengan lancar. Siap menyelamatkan janda-janda? Siap. Maksudnya yang tua-tua aja, Pak. Kita tolong anak yatimnya biar bisa sekolah. Saya sebetulnya mancing mereka ya, Bu. Rupanya terpancing pula mereka. Tapi Bu, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka tidak akan bisa nikah sebelum Ibu membubuhkan tanda tangan. Siap bubuhkan tanda tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara menjanjikan Ustadz Somad akan datang. Hari berganti, musim berubah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun terakhir 2023 Ustadz Somad belum juga datang. Begitu hebatnya Habib Mahdi menyusun jadwal. Seandainya saya datang di tahun pertama, acaranya syukuran pelantikan Bupati Musirawas Utara. Apa yang bisa saya ceramahkan? Paling kita bersyukur pada Allah, akhirnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apa yang mau saya bicarakan? Tapi ditakdirkan Allah saya datang 2023 sehingga saya bisa berkata, kalau anak mau hafal Quran, kalau anak mau baca Quran, kalau mau anak yatim selamat, kalau mau janda-janda selamat, maka orang ini mesti didudukkan 2 periode. Ini kampanye atau apa nih Pak Ustadz? Orang baik mesti didudukkan di tempat yang baik. Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Betul Pak? Betul Bu? Ustadz Somad ceramah, jangan mabuk, jangan sakau, jangan narkoba. Selesai ceramah, orang mabuk. Kenapa? Karena yang mabuk tak datang ceramah. Jangan ada lagi pesta-pesta, main judi, mabuk-mabuk, joget-joget jam 10 malam. Ustadz pulang, mereka buat pesta miras, acara nikah, walimah sampai jam 1 malam. Pak polisi tak cukup untuk menangkap karena personel terbatas. Tidak selesai dengan ceramah, hanya dengan tanda tangan perda, peraturan daerah, tidak boleh pesta malam. Selesai. Betul. Pak polisi bebannya ringan, Bapak TNI bebannya ringan. Dengan apa? Dengan kekuasaan dipegang oleh tangan orang yang baik. Nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, nggak perlu baca Quran, nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai ayat. Cukup dengan tanda tangan. Mudah-mudahan orang-orang yang punya tanda tangan ini diberikan Allah taufik dan hidayahnya sehingga mereka sehat walafiat. Dijadikan Allah pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Amin. Habib Mahdi bin Syihab meninggal dunia. Saya pulang, berhenti di airport, langsung ke Palembang.
Setelah itu badan saya lemas, tak sanggup rasanya saya berjalan. Maka saya kasih tahu waktu malam Maulid hari Senin malam Selasa, semua jadwal saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, semuanya saya batalkan. Saya tak sanggup ceramah, saya mau pulang, mau tidur. Datanglah panitia-panitia. Janganlah Ustaz tambah kesedihan kami. Sedih kami Habib Mahdi meninggal, sedih lagi kami bertambah-tambah. Kenapa? Tenda sudah dipasang, undangan sudah disebar, gambar Ustaz sudah dipasang di muara, Musirawas Utara, Muratara. Saya bilang musyawarahlah Ustaz Ali. Akhirnya Ustaz Ali musyawarah bersama guru kita Ustaz Atik Fahmi LC. Akhirnya Abah juga memberikan support. Akhirnya terwujudlah hari ini. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara tabligh akbar ini terwujud, diberkahi Allah lah hidup mereka insyaallah. Habib Mahdi yang sudah meninggalkan kita, dilapangkan kuburnya, dijadikan beliau salah satu penghuni surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa tanggal 22 itu hari santri? Kita tahu tanggal 10 November hari pahlawan. Para tentara nasional Indonesia berperang melawan Belanda. Panglima besar bintang 5 Jenderal Sudirman, Bung Tomo berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Mereka tinggalkan anaknya, istrinya, hartanya. Akhirnya Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Kita pun merdeka. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, kita pun merdeka. Jangan lupa, kenapa mereka rela hilang hartanya, hilang nyawanya? Itu karena ada fatwa ulama, resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng Jombang pada tanggal 22 Oktober. Itulah mengapa kita peringati Hari Santri. Rupa-rupanya program-program yang baik di Musirawas Utara, dari pengentasan buta huruf Al-Quran, tahfiz Quran, tahsin Quran, anak yatim, tak boleh pesta malam, itu semua lahir karena ada seorang santri alumni pesantren Ittifaqiyah yang diberikan Allah amanah dan jabatan. Maka jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anak saya pesantren Pak Ustaz. Gara-gara nggak lulus di SMP, gara-gara nggak diterima SMP negeri, saya masukkan ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan anak bodoh. Pesantren tempat anak pintar. Nanti kalau anak saya di pesantren bisa jadi apa? Taman pesantren bisa jadi polisi. Betul? Siapa yang bilang? Saya undangan tausiah ke Lampung. Sampai di Lampung, diletakkan di hotel lantai atas, kunci pintu. Ustadz Somad, tidak ada siapapun yang boleh masuk ke kamar Ustadz. Tutup, siapapun gak bisa masuk. Setan bisa, karena setan masuk lewat angin, bukan melalui pintu. Kunci pintu. Tak lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Katanya nggak bisa masuk. Ini kok bisa? Saya buka pintu, tengok Brimob. Kenapa Pak Brimob datang? Mau ngapain? Saya sangka mau nangkap saya. Saya adik kelas Ustadz dulu di pesantren. Kok adik kelas? Ya, saya adik kelas Ustadz dulu pesantren, dan sekarang saya masuk Brimob jadi polisi Pak Ustadz. Itu bukti anak pesantren bisa masuk polisi. Allahu Akbar. Dulu di pesantren tempat saya ada anak yang paling nakal, ditempeleng, masih nakal.
digundul, masih nakal, diikat ustad, diikat kiai pakai tali besi, masih juga nakal. Waktu pulang ke pesantren saya tanya, mana si Fulan dulu? Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Mana si Fulan dulu yang digundul ustad kepalanya? Dia udah di Mabes sekarang, man. Di Mabes, markas besar polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru yang nakal-nakalnya tuh, apalagi yang baik-baiknya. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Bisa nggak anak kita yang tamat pesantren jadi bupati, wakil bupati? Bisa, sudah terbukti di Musirawas Utara. Allahu Akbar. Kira-kira bisa tak kalau anak ini masuk tentara? Bisa. Saya ceramah ke Aceh, sampai di Aceh datang orang pakai baju tentara, tegap tinggi, ganteng besar, berotot. Siapa ini? Aku ketua kelas kau dulu, man. Rupanya ketua kelas saya waktu di pesantren jadi tentara, tugas sekarang di Banda Aceh. Polisi ada, tentara ada. Maka semua anak-anak kita ini kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari piti, tidak ada jalan lain kecuali masukkan pesantren. Yang SMP bagaimana Pak Ustadz? Saya bukan mau menjelekkan, saya bukan mau menjatuhkan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12, pulang jam 2, pulang jam 4. Cabut, masuk ke mall. Pergaulan sekarang luar biasa. Dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan masuk tas, dibonceng sama pacarnya, singgah ke kebun kelapa sawit. Ngapain Pak Ustadz? Ngambil berondol. Siapa yang menjamin? Bisa ibu menjamin anak ibu? Bisa bapak menjamin anak bapak? Benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Daftarkan segera. Keponakan saya tidak boleh belajar di rumah, tidak boleh masuk sekolah biasa, wajib masuk pesantren karena saya tak bisa mengawal mereka. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Anak laki-laki tawuran, bengkak kepalanya. Anak perempuan bengkak perutnya. Siapa yang mau menyelamatkan dia? Jangan sampai kita malu di hadapan manusia, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap masukkan anak pesantren? Siap anak jadi santri? Janji jangan ada dusta di antara kita. Ini bukti-buktinya semua nih. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren. Di mana pesantrennya? Jawa Timur, pesantren Wali Songo, Ngabar, dekat Gontor. Dari Palembang dulu, bukan sekarang. Sebelum ada handphone, belum bisa video call, belum naik pesawat terbang, orang Palembang sudah mengirim anaknya jauh. Aku tak maulah kalau anakku nanti tamat pesantren mau jadi apa, mau kerja apa, mau makan apa. Ustadz Ali tamat pesantren, saya tamat pesantren, sampai sekarang saya masih hidup. Ustadz Ali masih hidup, sehat walafiat. Ini adalah hasil pendidikan pesantren. Jangan masukkan anak pesantren nanti kurus macam Ustadz Somad. Saya ini kurus bukan karena tak makan, ini memang sudah takdir. Yang penting saya sehat. Saya nggak mau anak saya pesantren nanti gundul. Ini karena pulang umroh, bukan karena rambut tak tumbuh. Ustadz Atik pesantren, habis itu dikirim, walaupun ayah abah kiai, tapi anak tetap dikirim kemana? Dikirim ke Al-Ahqaf Yaman, terbang ke Yaman, pulang menyelamatkan Sumatera Selatan. Maka insya Allah apapun negeri kita diejek orang, diolok orang, Texas tempat narkoba, tempat penjahat, tempat perampok, itu masa lalu besti. Masa depan ini kita bersama. So sweet. Insya Allah bapak ibu dulu tak baik,
Saya ini orangnya tak baik Pak Ustadz. Saya dulu pakai narkoba, saya dulu perampok, saya dulu penjudi. Tak usah kau ceritakan Pak, masih nampak sisa-sisanya di wajahmu. Pak Ustadz, saya ini perempuan tak baik, tapi sekarang saya ingin jadi baik. Maka bapak mesti bersumpah, berjanji di hadapan Allah, aku dulu tak baik, aku dulu tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi qari, tamat pesantren. Amin. Jangan seperti sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini tidak mendidik sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya pengaruh dari pesantren. Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi. Tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teror. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insyaallah. Amin. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina, tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel, tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan, duit, tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas, pergi ke tepi sungai, habis itu tolakkan.
Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita. Rumah ibadah, tidak hanya masjid. Berita kemarin malam, gereja pun dibantai oleh Israel. Betul? Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka Israel menuduh Maryam perempuan pezina dengan Yosef tukang kayu, lahir anak zina namanya Isa. Islam mengangkat harkat martabat Maryam, wanita yang suci, menjaga kehormatannya. Satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, mensucikan Maryam, melahirkan seorang anak, diangkat menjadi nabi. Dia bukan anak zina, tapi dia adalah anak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Allah, dia bukan anak zina, tapi adalah satu mukjizat. Dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.